Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Rifki Iza Ramadan, lalu rekan saya, Muhammad Alif Ramadan, Marcella Andina Tania, Muhammad Rafi Wibowo, Naila Nurazanti, dan Ketut Erna. Hari ini kami akan melakukan presentasi PKN mengenai dua topik, yaitu yang pertama adalah esensi dan urgensi konstitusi Indonesia, yang kedua adalah esensi, urgensi, dan keharmonisan hak dan kewajiban warga negara dan negara. Oke. Kami akan langsung memulai presentasinya dari topik pertama, yaitu adalah esensi dan urgensi konstitusi Indonesia. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tema esensi dan urgensi konstitusi Indonesia. Sebelumnya saya izin share screen ya terlebih dahulu. Oke, baik. Esensi dan urgensi konstitusi Indonesia. Oke, yang pertama kita akan bahas dulu konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara ya. Nah, jadi pengertian konstitusi secara umum, konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisikan ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Nah, aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi itu mengatur hal-hal yang amat mendasar dari suatu negara. Maka konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Setelah itu pengertian konstitusi menurut bahasa. Nah, istilah konstitusi ini dikenal nih dalam sejumlah beberapa bahasa. Dan dimulai dari bahasa Prancis, istilahnya constituer. Ada dalam bahasa Latin atau Italia, digunakannya istilah constitution. Terus dalam bahasa Inggris digunakan istilah constitution. Dalam bahasa Belanda digunakan istilah constitutie. Dalam bahasa Jerman dikenal dengan istilah Verfassung. Dan bahasa Arab digunakan istilah masyurutiyah. Nah, konstituer kalau dalam bahasa Perancis berarti membentuk atau pembentukan. Nah, pembentukan yang dimaksud ini adalah pembentukan suatu negara. Nah, lalu ada pengertian konstitusi menurut beberapa pendapat ahli. Yang pertama menurut Richard S.K. Nah, menurut beliau, konstitusi adalah implementasi dari aturan hukum dalam hubungan antara masyarakat dan pemerintah. Nah, konstitusionalisme menciptakan situasi yang dapat meningkatkan rasa aman karena pembatasan pada otoritas pemerintah yang sebelumnya didirikan. Itu menurut Richard S.K. Sedangkan menurut James Bryce, nah konstitusi adalah kerangka masyarakat politik dalam tanda kurung negara yang diorganisir dengan dan melalui hukum. Nah, dengan kata lain, hukum ini menetapkan adanya lembaga-lembaga permanen dengan fungsi yang telah ditetapkan. Nah, lalu menurut J.F. Strong, Constitution is a collection of principles according to which power of a government, the rank of the government, and the relations between the two are adjust. Nah, artinya konstitusi dapat dikatakan sebagai himpunan prinsip-prinsip yang mengatur kekuasaan dan hak-hak yang diperintah serta hubungan antara keduanya. Nah, lalu di sini ada fungsi konstitusi secara umum. Yang pertama, membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak terjadi kesewenang-wenangan yang dapat dilakukan oleh pemerintah, sehingga hak-hak bagi warga negara dapat terlindungi dan tersalurkan. Lalu yang kedua, fungsi konstitusi secara umum, yakni sebagai piagam kelahiran suatu negara. Lalu yang ketiga sebagai sumber hukum tertinggi, yang keempat sebagai alat membatasi kekuasaan, yang kelima sebagai identitas nasional dan lambang, dan yang keenam sebagai pelindung hak asasi manusia dan kebebasan warga suatu negara. Nah, lalu ada konstitusi dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Nah, konstitusi yang demokrasi ini berisikan tiga hal. Yang pertama, penggabungan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang mendasar. Lalu yang kedua, keberadaan lembaga negara. Dan yang ketiga, kejelasan batas-batas fungsi dan wewenang-wewenang serta hubungan antar lembaga. Nah, lalu saya di sini melampirkan sebuah kasus juga terhadap tema esensi dan urgensi konstitusi Indonesia. Nah, kasusnya ini mengenai pengusulan Soekarno sebagai presiden seumur hidup.
Nah, Soekarno ini merupakan presiden pertama di Indonesia yang dilantik pada tahun 1946, tepatnya pada bulan Agustus. Nah, lebih tepatnya di tanggal 18 Agustus 1946 di Gedung Cho Sang In, sekarang bernama Gedung Pancasila. Nah, alasan Soekarno ini diangkat sebagai presiden Indonesia karena ia dipilih secara aklamasi oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Nah, Soekarno ini dianggap punya karakter pemimpin yang memang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia saat masa perjuangan-perjuangannya. Nah, Soekarno pun terus menjabat sebagai presiden sampai tahun 1967. Namun, 4 tahun sebelum 1967, Soekarno ini sempat dinyatakan presiden seumur hidup. Nah, keputusan tersebut ditetapkan melalui ketetapan MPRS nomor 3 MPRS tahun 1963 tentang pengangkatan Insinyur Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Nah, awalnya seperti ini. Ide dipilihnya Soekarno ini sebagai presiden seumur hidup dicetuskan oleh para tokoh angkatan 45, terutama AM Hanafi dan Ketua MPRS Khairul Saleh. Nah, angkatan 45 ini disebut juga angkatan kemerdekaan. Nah, usul dari AM Hanafi dan Saleh ini dirundingkan di sidang umum kedua MPRS di Bandung, di Jawa Barat, terutama pada tahun 63. Nah, AM Hanafi ini mengusulkan Soekarno untuk menjadi presiden seumur hidup karena dasarnya ini dengan kekhawatiran yang ia rasakan. Nah, AM Hanafi khawatir apabila PKI, Partai Komunis Indonesia, kembali memenangkan pemilu. Nah, bisa jadi perang saudara yang hebat kalau misalnya PKI ini menang pemilu. Nah, saat itu hanya Soekarno lah yang bisa mengungguli popularitas PKI. Jadi saat-saat masa itu PKI itu sedang populer. Namun yang bisa mengalahkan populer itu hanyalah Soekarno. Nah, supaya ide dari AM Hanafi ini bisa diterima secara umum, maka dicari anggota MPRS dengan latar belakang TNI, yakni Kolonel Suhadirman. Nah, Kolonel Suhadirman ini adalah tentara anti komunis. Nah, jadi karena jelas ya Suhadirman ini kan anti komunis yang dipilih menjadi juru bicara atau jubir dalam sidang tersebut. Nah, bentuk anti komunis Suhadirman ditunjukkan dalam gerakan yang ia buat bernama Gerakan Kekaryaan. Nah, gerakan kekaryaan ini digalakkan untuk membentuk infiltrasi paham komunisme yang digerakkan PKI. Waktu itu PKI memang tengah berada di puncak kejayaan dalam pemilu 1957, mendapat suara yang paling banyak dari 4 partai lainnya. Terbanyak 4 partai lainnya ya. Lalu habis itu, oleh sebab itu, jika pemilu diselenggarakan sesuai jadwal ini tahun 63 ya waktu itu, maka PKI ini diperkirakan akan menang kembali. Nah, keunggulan PKI ini lantas membuat lawannya merasa khawatir, terutama sayap kanan di tubuh TNI. Tidak hanya mereka, Angkatan 45 pun juga khawatir, takutnya PKI ini unggul kembali di pemilu 63. Nah, alhasil Angkatan 45 punya ide pengangkatan Soekarno sebagai Presiden Indonesia seumur hidup terhadap MPRS dan disetujui. Nah, setelah disetujui, lahirlah TAP MPRS nomor 3 tahun 63 tentang pengangkatan pemimpin besar revolusi Indonesia, yakni Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia seumur hidup. Nah, usai keputusan ditetapkan, Khairul Saleh ini diutus MPRS untuk menyampaikan hasil keputusan tersebut kepada Soekarno. Khairul Saleh pun segera menemui Soekarno dan menyampaikan usulan diangkatnya beliau sebagai Presiden seumur hidup. Nah, setelah mendengar usulan itu, Soekarno ini awalnya sempat terbujuk gitu. Namun Soekarno juga merasa khawatir jika dirinya diangkat sebagai presiden seumur hidup akan mencoreng wajahnya di depan dunia internasional karena tidak menjadi pemimpin yang demokratis. Nah, jadi apabila dia benar nih dijadikan pemimpin seumur hidup, maka ya dia bisa dibilang sebagai pemimpin yang tidak demokratis. Nah, namun karena terdesak, otomatis Soekarno pun melunak. Dalam arti Soekarno menerima dengan berat hati. Soekarno menyetujui usulan tersebut. Soekarno tetap merasa bahwa tindakan ini tidak benar. Nah, di samping hal, Soekarno ini tetap merasa bahwa tindakan yang dia terima ini bahwa tindakan yang tidak benar. Nah, dia khawatir karena kritik dari dunia internasional terhadap dia maupun terhadap Indonesia akan disampaikan. Nah, solusinya dari kasus ini, keputusan menetapkan Soekarno sebagai Presiden Indonesia seumur hidup ini menyimpanglah dari Undang-Undang Dasar tahun 45. Nah, dalam Undang-Undang Dasar 45 tercantum bahwa negara Indonesia merupakan negara demokrasi. Sedangkan apabila terdapat pemimpin yang menjabat seumur hidup, itu sudah menyimpang dari UUD 1945 dan bisa dibilang sebagai pemimpin yang tidak demokrasi. Nah, oleh sebab itu, pengangkatan Presiden Soekarno sebagai Presiden Indonesia seumur hidup dianggap sangat menyimpang.
Undang-Undang 45 ini tidak mengenal pengangkatan presiden seumur hidup. Oleh sebab itu, keputusan pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup tidak lagi berlaku. Nah, Presiden Soekarno lengser dari jabatannya pada 20 Februari 1967 setelah mendatangani surat penyerahan kekuasaan di Istana Merdeka. Nah, setelah Soekarno lengser, Soeharto pun diangkat sebagai Presiden Indonesia. Lengser Soekarno dari jabatannya masih berkaitan dengan peristiwa Gerakan 30 September atau G30 SPKI. Nah, pasca G30 SPKI terjadi, maka meminta Soekarno untuk membubarkan PKI. Nah, tetapi ia menolaknya. Akhirnya 5 bulan setelah kejadian G30 SPKI dikeluarkan surat perintah 11 Maret atau Super Semar yang ditandatangani oleh Soekarno. Nah, isi Super Semar ini adalah perintah kepada Legend Soeharto untuk mengambil tindakan yang diperlukan guna menjaga keamanan pemerintahan. Nah, Super Semar kemudian digunakan oleh Soeharto untuk mengambil alih kekuasaan, sekaligus membubarkan PKI dan menyatakan sebagai organisasi terlarang. Nah, sekian dari pemaparan presentasi yang saya telah lakukan. Terima kasih. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Laila Nurajanti, NPM 2118 Kali ini saya akan mempresentasikan tentang esensi dan urgensi konstitusi nasional. Yang pertama itu adalah konsep konstitusi, di mana konstitusi itu berasal dari istilah konstituen, yang berarti membentuk. Artinya itu untuk pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Konstitusi sendiri peraturan awal atau dasar mengenai pembentukan negara. Kemudian ada istilah undang-undang merupakan terjemahan istilah Belanda, grondwet, ground yang berarti dasar, tanah, sedangkan wet yang berarti undang-undang. Kemudian ada juga pengertian konstitusi dalam praktek dapat berarti lebih luas daripada pengertian undang-undang dasar atau UUD, tetapi ada yang disamakan dengan pengertian undang-undang dasar. Kemudian konstitusi dapat diartikan sebagai hukum dasar. Konstitusi menurut para ahli, yaitu menurut KCWR, keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Kemudian kesimpulan dari semua pengertian dan istilah konstitusi itu sendiri yaitu pengertian konstitusi meliputi konstitusi tertulis dan tidak tertulis, sedangkan undang-undang sendiri itu merupakan konstitusi yang tertulis. Nah, untuk batasan-batasan konstitusi itu ada 4. Yang pertama, suatu kumpulan kaidah yang memberikan pembatasan kekuasaan kepada para pengusaha. Yang kedua, suatu dokumen tentang pembagian tugas dan sekaligus petugasnya dari suatu sistem politik. Dan yang ketiga, suatu deskripsi dari lembaga-lembaga negara. Yang terakhir yaitu suatu deskripsi yang menyangkut masalah hak-hak asasi manusia. Kemudian untuk materi muatan atau substansi konstitusi. Menurut J.G. Stenbik, pada umumnya konstitusi itu berisi 3 hal pokok. Yang pertama, adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia, warga negaranya. Yang kedua, ditetapkan susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental. Dan yang terakhir, adanya pembagian batasan tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental juga. Nah, sedangkan menurut Miriam Budiarjo, setiap undang-undang itu memuat ketentuan yang mengenai 4 hal. Yang pertama ada organisasi negara. Misalnya, pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang kedua ada hak asasi manusia. Yang ketiga ada prosedur pengubah undang-undang. Dan yang terakhir ada kalanya membuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar. Nah, kemudian ada kedudukan, fungsi, dan tujuan negara. Konstitusi itu memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan ketatanegaraan, yaitu yang pertama ada sebagai hukum dasar, karena konstitusi itu berisi aturan-aturan dan ketentuan tentang hal-hal yang mendasar dalam kehidupan suatu negara. Yang kedua itu adalah sebagai hukum yang tertinggi. Nah, konstitusi lazimnya diberikan kedudukan sebagai hukum tertinggi dalam hukum, sehingga aturan yang terdapat dalam konstitusi secara hierarkis mempunyai kedudukan yang lebih tinggi atau superior terhadap aturan yang lainnya. Nah, konstitusi negara itu memiliki beberapa fungsi. Menurut Jimli Asidik, fungsinya itu terdiri dari 8 fungsi. Yang pertama, fungsi penentu atau pembatas kekuasaan. Yang kedua, fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar negara. Yang ketiga, fungsi pengaturan hubungan kekuasaan antar organ negara dengan
dengan warga negara. Yang keempat, fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. Yang kelima, ada fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang sah kepada organ negara. Yang keenam itu ada fungsi simbolik, yaitu fungsi sebagai sarana pemersatu, sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan, serta center of ceremony. Nah, untuk fungsi yang ketujuh itu ada fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat atau social control, baik dalam arti yang sempit, yaitu bidang politik, dan arti yang cukup luas mencakup bidang sosial dan ekonomi. Sedangkan fungsi yang terakhir itu ada fungsi sebagai sarana perekayasa dan pembaharuan masyarakat, social engineering atau social reform. Nah, untuk tujuan konstitusi sendiri itu ada 3. Yang pertama itu untuk memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik. Kemudian yang kedua itu membebaskan kekuasaan dan kontrol mutlak para pengusaha, serta menempatkan bagi pengusaha tersebut batas-batas kekuasaan mereka. Dan yang terakhir itu ada menjamin pemenuhan hak dasar warga negara. Kemudian konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia itu ada 4. Yang pertama ada periode 18 Agustus 1945 sampai 1949 yang diberlakukannya Undang-Undang Dasar 1945. Nah, Undang-Undang 1945 ini terdiri dari bagian pembukaan, batang tubuh yang terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, 2 pasal aturan tambahan, dan bagian penjelasan. Kemudian yang kedua itu ada periode 27 Desember 1945 sampai 17 Agustus 1950 yang diberlakukannya Undang-Undang 1949 atau Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Undang-Undang RIS ini terdiri dari 6 bab, 197 pasal, dan beberapa bagian. Kemudian yang ketiga itu ada periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959 yang diberlakukannya Undang-Undang Dasar sementara 1950 yang terdiri atas 6 bab, 196 pasal, dan beberapa bagian. Kemudian yang terakhir itu ada periode 5 Juli 1959 sampai sekarang, yang dimana kembalinya berlaku Undang-Undang Dasar 1945. Khusus untuk periode keempat ini, berlaku Undang-Undang 1945 dengan 2 pembagian. Yang pertama itu Undang-Undang 1945 yang belum diamandemen, dan yang kedua itu ada Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamandemen pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Nah, ada amandemen Undang-Undang 1945. Amandemen itu sendiri artinya perubahan, sedangkan mengamandemen artinya mengubah atau mengadakan perubahan. Istilah perubahan konstitusi mencakup 2 pengertian. Amandemen konstitusi yaitu perubahan yang dilakukan merupakan adendum atau sisipan dari konstitusi yang asli. Konstitusi yang asli tetap berlaku. Sistem perubahan ini diambil oleh Amerika Serikat. Kemudian ada pembaruan konstitusi. Perubahan dilakukan adalah baru. Secara keseluruhan yang berlaku adalah konstitusi yang baru yang tidak ada kaitannya lagi dengan konstitusi yang lama. Sistem ini dipakai di Belanda, Prancis, dan Jerman. Kemudian ada amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan pertama kali oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau yang biasa disebut MPR pada sidang umum MPR tahun 1999 dan mulai berlaku sejak tanggal 19 Oktober 1999. Amandemen terhadap Undang-Undang 1945 itu dilakukan MPR sebanyak 4 kali, yaitu amandemen yang pertama pada sidang umum MPR tahun 1999 yang disahkan pada 19 Oktober 1999 itu MPR dalam sidang umum 1999 ini mengeluarkan putusan mengenai Undang-Undang Dasar 1945 dengan perubahan yang kemudian dikenal dengan perubahan pertama. Kemudian amandemen yang kedua atau sidang tahunan MPR yang kemudian disahkan pada tanggal 18 Agustus tahun 2000. MPR pada sidang tahunan 2000 ini mengeluarkan putusan mengenai Undang-Undang Dasar 1945 dengan perubahan yang kemudian dikenal dengan perubahan kedua yang diambil dan ditetapkan pada tanggal 18 Agustus tahun 2000. Nah, MPR ini mengubah
dan atau menambahkan pasal 18, pasal 18A, pasal 18B, pasal 19, pasal 20 ayat 5, pasal 20A, pasal 22A, pasal 22B, pasal 9A, pasal 25E, bab 10, pasal 26 ayat 2, dan ayat 3. Kemudian ada pasal 27 ayat 3, bab 10A, pasal 28A, pasal 28B, pasal 28C, pasal 28D, pasal 28E, pasal 28F, pasal 28G, pasal 28H, pasal 28I, pasal 28J, bab 12, pasal 30, bab 15, pasal 36A, pasal 36B, dan pasal 36C Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pada tahun 1945. Nah, untuk amandemen yang ketiga ini atau sidang tahunan MPR yang kemudian disahkan pada tanggal 10 November 2001, MPR mengeluarkan putusan mengenai Undang-Undang Dasar 1945 dengan perubahan yang kemudian dikenal dengan perubahan ketiga yang diambil dan ditetapkan pada tanggal 10 November pada tahun 2001. Perubahan ketiga ini MPR mengubah atau menambahkan pada pasal 1 ayat 2 dan 3, pasal 3 ayat 1, 3 dan 4, pasal 6 ayat 1 dan 2, pasal 6 ayat 1, 2, 3 dan 5, pasal 7A, pasal 7B ayat 1 dan 2, ayat pasal 7B ayat 1 sampai dengan 7, kemudian pasal 7C, pasal 8 ayat 1 dan 2, pasal 11 ayat 2 dan 3, pasal 17 ayat 4, bab 7A, pasal 22C ayat 1 sampai 4, pasal 28D ayat 1 sampai 4, bab 7B, pasal 28E ayat 1 sampai 6, pasal 23 ayat 1 sampai 3, kemudian pasal 23A, pasal 23G ayat 1 dan 2, pasal 24 ayat 1 dan 2, pasal 24 ayat 1 sampai 5, kemudian pasal 24B ayat 1 sampai 4, pasal 24C ayat 1 sampai 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Jadi pada amandemen ketiga ini yang diamandemen sebanyak 23 pasal. Kemudian untuk amandemen yang keempat atau amandemen yang terakhir atau dikenal juga dengan sidang tahunan MPR yang kemudian disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002. Nah, pada sidang ini MPR mengeluarkan putusan mengenai Undang-Undang Dasar 1945 dengan perubahan yang kemudian dikenal dengan perubahan keempat yang diambil dan ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2002. Perubahan-perubahan itu yaitu pasal 2 ayat 91, pasal 6 ayat 4, pasal 8 ayat 3, pasal 11 ayat 1, pasal 16, pasal 23B, pasal 23D, pasal 24 ayat 3, bab 14, pasal 33 ayat 3 dan ayat 3 ayat 4 dan 5, pasal 33 ayat pasal 34 ayat 1 sampai 4, pasal 37 ayat 1 sampai 5, aturan peralihan pasal 1, 2, dan 3, aturan tambahan pasal 1 dan 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Jadi, pada perubahan keempat ini, yang diamandemen sebanyak 13 pasal, serta 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan. Kemudian yang selanjutnya itu ada kekuatan suprastruktur politik dalam lembaga tinggi di negara Indonesia. Lembaga tertinggi yang pertama itu ada Majelis Permusyawaratan Rakyat atau lebih dikenal dengan MPR. Yang kedua itu ada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Tiga itu ada Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Yang keempat Presiden dan Wakil Presiden. Yang kelima Mahkamah Agung atau MA. Yang keenam Mahkamah Konstitusi atau MK. Yang ketujuh Komisi Yudisial atau KYU. Dan yang terakhir adalah Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Nah, untuk contoh kasusnya, yaitu saya mengambil penundaan pemilu pada tahun 2024 mendatang. Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem itu menyatakan Undang-Undang 1945 secara tegas membatasi kekuasaan eksekutif dan legislatif selama 5 tahun dan mengamanatkannya penyelenggaraan pemilu setiap 5 tahun sekali. Secara fundamental, wacana penundaan pemilu 2024 ini sifat inkonstitusional, melecehkan konstitusi dan merampas hak rakyat.
Gagasan penundaan pemilu mencerminkan inkonsistensi partai atas keputusan politik yang telah dibuat. Hal itu juga menunjukkan pragmatisme politik kepentingan partai dan menunjukkan rendahnya komitmen partai politik untuk menjaga demokrasi. Penundaan pemilu 2024 ini mengancam proses demokrasi Indonesia dan berpotensi memunculkan kepemimpinan yang otoriter. Selain itu, usulan tersebut mencederai amanat reformasi Indonesia dan memetik kemarahan publik. Nah, peneliti Pusat Kajian Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Silvia Wildianti, mengatakan koalisi meminta seluruh partai untuk konsisten menjalankan amanat konstitusi. Nah, koalisi juga mengingatkan partai politik konsisten pada keputusan yang telah dibuat DPR, pemerintah, dan penyelenggara pemilu bahwa 2024 dilaksanakan pada tanggal 4 Februari 2024. Selain itu, koalisi mendesak PKB, PAN, dan Golkar yang mengusulkan pemilihan pemilihan pemilu agar mencabut pernyataannya Kemudian, untuk upaya dan solusi sendiri, sebaiknya pemerintah itu segera mencari solusi bagaimana caranya agar kudeta konstitusional tersebut tidak terjadi dan bagaimana caranya agar pemilu 2024 itu tetap terlaksana dengan demokratis dan konstitusional, sehingga legitimasi hasilnya dapat diterima oleh semua pihak tanpa harus menunggu timbulan gejolak di masyarakat yang dapat mengakibatkan dalam keadaan darurat. Tentunya kita juga berharap kejadian tersebut tidaklah terjadi sehingga dapat memicu semangat para pihak yang untuk mewujudkan proses pemilu 2024 yang jujur, adil, bebas, dan rahasia, serta dapat menciptakan pemilu demokratis dan martabat demi tercapainya keadilan hukum dan kesejahteraan masyarakat. Mungkin sekian dari saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai esensi dan urgensi Konstitusi Indonesia. Jadi sebelum saya menjelaskan, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Marcella Andina Tania dengan NPM 21180111064. Baiklah, selanjutnya membicarakan mengenai esensi dan urgensi konstitusi di Indonesia, kita pertama harus memahami dulu konsep dari konstitusi. Jadi, pertama itu dari Lord James Brisle mengatakan bahwa konstitusi ini adalah suatu kerangka negara yang diorganisasikan melalui dan dengan hukum yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap dengan mengakui fungsi-fungsi dan hak-haknya. Kemudian C.F. Strong mengatakan bahwa konstitusi itu merupakan suatu kumpulan asas-asas mengenai kekuasaan pemerintah, hak-hak yang diperintah, dan hubungan antara keduanya, yaitu pemerintah dan yang diperintah dalam konteks hak-hak asasi manusia. Nah, berdasarkan hal tersebut dapat kita pahami bahwasanya konstitusi ini mampu menentukan hubungan antara pemerintah dengan warga negaranya. Sehingga konstitusi ini sendiri bisa diartikan sebagai salah satu perangkat yang membentuk suatu negara. Nah, konstitusi ini juga merupakan seperangkat prinsip serta aturan yang mengatur suatu negara. Nah, biasanya aturan tersebut terkandung dalam suatu dokumen. Nah, dapat teman-teman sekalian bayangkan ya, jika apa yang terjadi jika tidak ada konstitusi. Jika tidak ada konstitusi, maka nantinya negara akan kekurangan peraturan dan aturan, sehingga tanpa adanya konstitusi, negara akan mengalami kesulitan untuk bertahan dalam jangka yang panjang. Sehingga suatu negara itu sangat membutuhkan konstitusi untuk menjalankan kehidupan bernegara. Selanjutnya di Indonesia sendiri, konstitusi yang dimaksud ini adalah UUD 1945. Baiklah, selanjutnya, nah, fungsi konstitusi. Jadi fungsi konstitusi itu yang pertama itu dia untuk membatasi dan mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Jadi dapat kita ketahui ya, apa yang terjadi jika konstitusi ini tidak ada. Maka kekuasaan penguasa tidak akan dibatasi dan tidak bisa dikendalikan. Maka apa yang terjadi jika kekuasaan penguasa ini tidak dibatasi dan dikendalikan, maka penguasa akan berpihak
akan berbuat sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Nah, oleh karena itu konstitusi di sini berfungsi untuk membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa, agar penguasa dalam menjalankan kekuasaannya itu dia tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Selanjutnya, yang kedua, itu memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang diciptakan ke tahap berikutnya. Jadi ini artinya dia memberikan suatu rangka dasar bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan untuk ke depannya. Nah, yang ketiga adalah dijadikan suatu landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya. Jadi dalam hal ini konstitusi itu berfungsi sebagai landasan dalam penyelenggaraan negara. Jadi dia akan mengatur bagaimana penyelenggaraan negara itu semestinya dilakukan. Selanjutnya, yang terakhir, fungsi konstitusi ini adalah untuk menjamin hak-hak warga negara. Tentu dengan adanya konstitusi ini untuk menjamin hak-hak warga negara. Selanjutnya, setelah fungsi konstitusi, lalu apa saja materi muatan yang ada di dalam konstitusi itu? Nah, menurut J.G. Steinbeck, ada 3 materi muatan konstitusi. Yang pertama, adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara. Jadi seperti fungsi dari konstitusi tadi untuk menjamin hak-hak warga negara, tentunya konstitusi itu materi muatannya atau isinya berisi terhadap jaminan hak-hak warga negara dan hak-hak manusia. Kemudian, yang kedua, ditetapkannya susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental. Jadi di dalam konstitusi sendiri itu berisi susunan ketatanegaraan di suatu negara. Selanjutnya, adanya pembagian dan pembatasan tugas kenegaraan yang juga bersifat fundamental. Artinya, pembagian tugas kenegaraan ini, pembagian dan pembatasan tugas kenegaraan ini fungsinya nanti agar lembaga-lembaga negara ini dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak tumpang tindih. Jadi, setiap lembaga mempunyai tugas, fungsi dan wewenangnya masing-masing. Kemudian K. Cewer ini mengatakan bahwa ada 3 juga materi muatan konstitusi. Yang pertama itu struktur umum negara. Jadi menurut K. Cewer ini, konstitusi itu dia berisi struktur umum dari suatu negara seperti pengaturan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudisial. Kemudian yang kedua, adanya hubungan dalam garis besar antara kekuasaan-kekuasaan tersebut satu sama lain. Jadi, menurut K. Cewer ini, muatan konstitusi itu adanya hubungan antara kekuasaan-kekuasaan tersebut, antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudisial tersebut. Nah, selanjutnya yang terakhir, itu adalah materi muatan konstitusi itu berisi mengenai hubungan antara kekuasaan tersebut dengan rakyat atau warga negaranya. Nah, selanjutnya, hal-hal yang dimuat dalam konstitusi. Yang pertama, organisasi negara. Organisasi negara misalnya di sini itu adalah pembagian kekuasaan antara badan legislatif, badan eksekutif, dan badan yudikatif. Kemudian di dalam konstitusi juga harus termuat hak-hak asasi manusia, yang mana dalam UUD NRI atau UUD Negara Republik Indonesia sendiri tahun 1945 itu misalnya diatur dalam pasal 28A sampai pasal 28J. Kemudian adalah prosedur untuk mengubah UUD. Kemudian selanjutnya itu ada kalanya juga dia berisi tentang larangan untuk mengubah sifat tertentu dari UUD. Hal ini itu biasanya dilakukan jika para penyusun UUD ini ingin menghindari atau terulang kembali hal yang baru saja diatasi. Jadi misalnya ada seorang diktator atau kembalinya suatu monarki, maka dibuatlah suatu peraturan tentang yang memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari UUD. Nah, selanjutnya itu memuat cita-cita rakyat dan asas-asas ideologi negara. Jadi, ungkapan ini itu mencerminkan semangat para penyusun Undang-Undang Dasar ini untuk yang ingin diabadikan dalam Undang-Undang Dasar sehingga mewarnai seluruh naskah UUD itu. Jadi, seluruh naskah UUD itu juga berisi mengenai cita-cita rakyat dan asas-asas ideologi suatu negara. Nah, selanjutnya, konstitusi dalam arti sempit dan luas. Kalau kita lihat konstitusi dalam arti yang sempit, konstitusi itu adalah dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan dasar untuk menyelenggarakan negara. Sehingga dalam arti sempit, konstitusi itu adalah dokumen yang berisi aturan penyelenggaraan negara. Nah, kalau kita lihat lebih luas, arti konstitusi itu sendiri dia adalah peraturan. Suatu peraturan, baik itu tertulis ataupun tidak tertulis, yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Jadi, dalam arti luas itu, konstitusi itu dia peraturan yang menentukan bagaimana suatu negara ini dibentuk dan dijalankan. Nah, selanjutnya,
dinamika konstitusi di Indonesia. Jadi di Indonesia sendiri ada beberapa kali perubahan konstitusi. Yang pertama itu UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, adalah 18 Agustus 1945 sampai dengan Agustus 1950 dengan catatan mulai 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus hanya berlaku di wilayah Republik Indonesia proklamasi. Selanjutnya ada Konstitusi RI 1949, dia dari tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Kemudian pada tahun 1950 diganti lagi menjadi Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS 1950 yang berlaku sejak 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Selanjutnya ada UUD NRI 1945 masa Orde Lama. Dia dari 5 Juli 1959 sampai dengan 1965. Kemudian ada UUD NRI 1945 pada masa Orde Baru yaitu 1966 sampai dengan 1998. Kemudian UUD 1945 sampai sekarang. Selanjutnya, nah setelah mengetahui mengenai konsep konstitusi, fungsi konstitusi dan materi muatan yang ada di dalam konstitusi, jadi mengapa sih manusia dalam bernegara itu dia membutuhkan konstitusi? Jadi konstitusi ini sesuai dengan fungsinya dia diperlukan untuk membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara. Jika kekuasaan pemerintah atau penguasa itu tidak dibatasi, maka tentu saja penguasa ini akan memerintah dengan sewenang-wenang. Seperti yang telah saya sebutkan tadi, sehingga konstitusi dibutuhkan dalam hal ini untuk membatasi dan untuk mengendalikan kekuasaan penguasa, sehingga penguasa dalam menjalankan tugasnya tidak sewenang-wenang karena dibatasi oleh konstitusi. Selanjutnya, konstitusi juga ini diperlukan untuk membagi kekuasaan dalam negara. Jadi, sesuai dengan materi dan fungsinya tadi, konstitusi ini merupakan kumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan itu dibagi di antara beberapa lembaga kenegaraan, misalnya legislatif, eksekutif, dan yudikatif, agar nantinya lembaga-lembaga negara ini dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya ini tidak saling tumpang tindih, melainkan menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing. Nah, jadi mengapa manusia dan negara membutuhkan konstitusi itu sangat perlu. Selanjutnya, nah, contoh kasus konstitusi. Jadi, contoh kasus konstitusi yang saya ambil di sini itu adalah mengenai ancaman terhadap kebebasan berpendapat. Jadi mengapa ancaman terhadap kebebasan berpendapat ini saya masukkan sebagai contoh terhadap pelanggaran konstitusi? Karena di konstitusi sendiri menjamin hak-hak warga negara. Salah satunya adalah hak-hak untuk berpendapat. Nah, jika hak-hak berpendapat ini dilanggar, maka berarti juga konstitusi ini telah dilanggar karena telah diatur dalam konstitusi itu sendiri. Nah, ancaman kebebasan berpendapat ini sekarang ini sudah semakin terang-terangan dilakukan oleh aparat. Jadi, hal ini akan berdampak pada ketakutan masyarakat dalam menyuarakan aspirasinya, yang mana masyarakat ini sangat perlu untuk menyuarakan aspirasinya, terutama dalam kenegaraan. Kemudian, hal ini juga merupakan bentuk pelanggaran konstitusi karena seperti yang saya sebutkan tadi, karena telah diatur dalam konstitusi, tepatnya pada pasal 28 dalam UUD 1945 mengenai kebebasan dalam mengeluarkan pendapat di muka umum. Sehingga kalau ini dilanggar, berarti telah melanggar konstitusi. Nah, kasus penyelenggaraan hak kebebasan berpendapat yang terjadi sepanjang pandemi COVID-19 ini, salah satunya itu adalah represi saat demonstrasi Omnibus Law. Nah, berdasarkan data dari Data Aliansi Jurnalis Independen atau AJI, pada aksi menyuarakan pendapat, para demonstran yang menolak Undang-Undang Cipta Kerja atau UU Ciptaker ini terjadi 12 kasus perusakan atau perampasan alat liputan para jurnalis, 6 kasus kekerasan fisik, 13 kasus intimidasi, hingga 7 kasus penangkapan para jurnalis. Hal ini menyatakan bahwa kebebasan berpendapat ini ada ancaman terhadap kebebasan berpendapat ini. Nah, selanjutnya, contoh kasus lainnya itu di tahun 2021 ini, kasus pelanggaran hak kebebasan berpendapat itu juga masih terjadi sejak Januari hingga September terakhir. Berdasarkan data Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras, tercatat ada 26 kasus mengenai upaya membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi yang dilakukan. Beberapa aksi represi diantaranya adalah penghapusan mural, pembubaran terkait UU ITE, kemudian penangkapan kritik kebijakan PPKM, penangkapan beberapa mahasiswa UNS yang membentangkan poster dengan tujuan menyampaikan aspirasi di depan Presiden.
Nah, berdasarkan contoh kasus yang telah saya sampaikan tadi, bahwasanya ada membuktikan bahwa meskipun hak terhadap kebebasan berpendapat ini dijamin di dalam undang-undang, tapi pada kenyataannya masih banyak sekali kasus yang terjadi terhadap pelanggaran kebebasan berpendapat ini, khususnya yang dilakukan oleh aparat. Nah, kebebasan berpendapat ini merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk menjaga ekosistem di negara demokrasi, sehingga rakyat maupun penguasa dapat saling menjaga kepercayaan. Nah, dapat kita bayangkan ya, jika kebebasan berpendapat ini ada ancaman terhadap kebebasan berpendapat ini, maka apa yang terjadi? Maka antara rakyat atau masyarakat dan pemerintah ini, kepercayaannya ini akan saling terganggu atau goyah. Nah, negara kita, negara Indonesia adalah negara demokrasi, dan rakyat serta penguasa ini harus punya hak untuk didengar. Kemudian di negara kita pun pelanggaran konstitusi ini masih sering terjadi seperti yang saya sebutkan tadi, sehingga pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat ini juga termasuk dalam pelanggaran konstitusi karena telah dimuat dalam konstitusi. Nah, selanjutnya berbicara mengenai kebebasan berpendapat dan ancaman terhadap kebebasan berpendapat, lalu timbullah pertanyaan, kenapa berpendapat itu penting? Kenapa menyuarakan aspirasi itu penting? Kenapa menyampaikan pendapat di muka umum itu penting? Jadi kebebasan berpendapat dan berekspresi ini penting karena pertama, bagi diri penting sebagai cara untuk menjamin pemenuhan diri seseorang dalam mencapai potensi maksimal seseorang. Jadi dengan mengemukakan pendapat, seseorang itu dapat mengekspresikan dirinya. Kemudian yang kedua, untuk pencarian kebenaran dan kemajuan pengetahuan. Jadi untuk pencarian kebenaran, jadi menyuarakan pendapat ini kita untuk mencari kebenaran, dan dengan kebenaran kita dapat meningkatkan atau memajukan pengetahuan. Kemudian yang ketiga, agar orang dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, khususnya arena politik. Jadi kebebasan berpendapat atau menyuarakan aspirasi di depan umum ini penting agar masyarakat atau rakyat, terutama dalam negara demokrasi seperti Indonesia ini, bisa ikut dalam proses pengambilan keputusan, khususnya di arena politik. Jadi tidak hanya penguasa yang berhak, melainkan rakyat juga berhak untuk menyuarakan pendapatnya. Kemudian yang terakhir, memungkinkan masyarakat dan negara untuk mencapai stabilitas dan adaptasi. Nah, itulah mengapa menyuarakan aspirasi atau berpendapat itu penting. Kemudian, nah solusinya, jadi Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia itu merupakan hukum tertinggi yang menjadi pedoman bagi hukum yang lebih rendah dan para penyelenggara negara dan masyarakat luas. Jadi kualitas dan masa depan demokrasi Indonesia ini ditentukan oleh sejauh mana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini dipatuhi. Kemudian, oleh sebab itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini harus dipahami dengan baik dan ditegakkan secara konsekuen dan konsisten oleh para penyelenggara negara dan masyarakat. Jadi solusinya, karena ini pelanggaran terhadap konstitusi Indonesia, maka baik itu masyarakat maupun penguasa atau pemerintah, keduanya harus paham dengan baik mengenai konstitusi Indonesia, mengenai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu sendiri, agar konstitusi ini dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, agar konstitusi atau UUD ini dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan dengan lancar dan untuk kesejahteraan dan kemajuan negara, bukan malah menimbulkan perseteruan atau konflik, dan bukan malah dibatasi untuk kebebasan berpendapatnya. Maka oleh karena itu, baik pemerintah maupun masyarakat harus paham dengan baik mengenai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Konstitusi. Nah, selanjutnya solusi yang berikutnya juga, selain kita harus paham mengenai konstitusi itu sendiri, kita juga dalam menyampaikan pendapat harus dengan baik, harus dengan pandai, agar kebebasan berpendapat itu tidak ada ancaman terhadap kebebasan berpendapat. Jika kita menyampaikan pendapat dengan baik, dengan pandai, dengan aman, dengan damai, maka tentunya tidak akan timbul ancaman terhadap kebebasan berpendapat itu. Jadi yang pertama itu kita harus hindari beropini yang menyulut perpecahan. Kemudian dalam berpendapat juga kita harus mengetahui isu-isu itu secara detail, sehingga nantinya tidak akan terjadi perselisihan karena kita tidak memahami secara
mendalam atau secara detail isu yang kita bahas. Kemudian yang ketiga, memikirkan terlebih dahulu berpendapat sebelum menyampaikannya. Kemudian yang keempat, menyampaikannya dengan sopan santun tentunya. Artinya disampaikan dengan baik. Kemudian cara untuk mendukung kebebasan berpendapat, jadi kita harus menyebarkan kepada orang-orang sekitar kita bahwasanya tidak apa-apa untuk berpendapat. Jadi kita memiliki kebebasan untuk berpendapat, kita memiliki kebebasan untuk menyuarakan aspirasi kita, kita memiliki kebebasan untuk menyalurkan pendapat kita di depan umum. Jadi jangan takut untuk berpendapat. Selanjutnya, ini sumber-sumber yang saya pakai untuk presentasi saya pada hari ini. Baiklah, sekian dari presentasi saya pada hari ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Raffi Wibowo, NPM 2158 011032, akan menjelaskan mengenai esensi dan urgensi konstitusi Indonesia. Jadi yang pertama, pengertian dari konstitusi itu sendiri dulu. Konstitusi dalam beberapa negara memiliki arti yang berbeda-beda. Seperti pada bahasa Perancis, diambil dari kata constituere yang artinya membentuk. Sedangkan di Belanda itu ada grondwet. Wet itu undang-undang dan ground itu tanah. Nah, untuk di bahasa Inggris itu ada istilah constitution yang berarti konstitusi. Nah, dalam bahasa Indonesia itu konstitusi bisa juga disebut sebagai hukum dasar atau undang-undang dasar. Konstitusi sendiri merupakan sebuah aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Dikarenakan aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi itu mengatur hal-hal yang amat mendasar dari suatu negara, maka konstitusi bisa disebut sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Pada awalnya, konstitusi berbeda dengan undang-undang dasar. Namun, dikarenakan suatu kekhilafan dalam pandangan masyarakat mengenai konstitusi pada negara-negara modern, sehingga membuat pengertian konstitusi itu kemudian disamakan dengan undang-undang dasar. Kekhilafan ini disebabkan oleh pengaruh paham kodifikasi yang menghendaki agar semua peraturan hukum ditulis demi mencapai kesatuan hukum, kesederhanaan hukum, dan kepastian hukum. Akibat pengaruh paham kodifikasi ini, setiap peraturan hukum penting itu ditulis, yang mana konstitusi yang ditulis merupakan undang-undang dasar. Hampir semua negara di dunia memiliki konstitusi tertulis atau undang-undang dasar, yang pada umumnya mengatur mengenai pembentukan, pembagian wewenang, dan cara bekerja berbagai lembaga kenegaraan, serta perlindungan hak asasi manusia. Konstitusi suatu negara pada hakikatnya merupakan hukum dasar tertinggi yang memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara. Karena itu, suatu konstitusi harus memiliki sifat yang lebih stabil daripada produk hukum lainnya. Terlebih lagi, jika jiwa dan semangat pelaksanaan penyelenggaraan negara juga diatur dalam konstitusi, yang mana perubahan suatu konstitusi dapat membawa perubahan yang besar terhadap sistem penyelenggaraan negara. Nah, untuk fungsi konstitusi sendiri, konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitualisme, di mana landasan konstitualisme adalah landasan berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam arti luas maupun konstitusi dalam arti sempit. Konstitusi juga berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa, sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang dengan harapan segala hak-hak warga negara terpenuhi dan terlindungi. Lalu konstitusi juga berfungsi untuk membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya mereka tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Lalu konstitusi juga memberi suatu rangka dasar hukum untuk perubahan masyarakat yang diharapkan. Lalu konstitusi dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya. Jadi konstitusi merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dijalankan. Konstitusi ini berkaitan juga dengan organisasi negara, HAM, pengubahan UUD, dan lain-lain. Di mana konstitusi ini bertujuan untuk memberikan batasan-batasan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Lalu di Indonesia sendiri, konstitusi yang pernah berlaku adalah yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ini pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Lalu diubah menjadi Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949. Jadi ini pada tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950.
lalu diubah lagi menjadi Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Jadi ini pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Lalu yang kemudian akan diubah lagi menjadi Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ini pada tanggal 5 Juli 1959 sampai 11 Maret 1966. Yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen. Jadi ini pada tanggal 19 Oktober 1999 sampai sekarang. Nah, untuk contoh kasusnya, salah satu contoh kasus dalam pelanggaran konstitusi ini adalah masalah mengenai RUU Cipta Kerja yang dinilai melanggar hak asasi manusia, terutama menyangkut hak untuk bekerja dan hak di tempat kerja. RUU Cipta Kerja berisi pasal-pasal yang dapat mengancam hak setiap orang untuk mendapatkan kondisi kerja yang adil dan menyenangkan, serta bertentangan dengan prinsip non-retrogresi dalam hukum internasional. Pasal-pasal tersebut dapat berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM karena akan memberikan lebih banyak ruang bagi perusahaan dan korporasi untuk mengeksploitasi tenaga kerja. Yang jika disahkan, RUU ini bisa membahayakan hak-hak para pekerja. RUU Cipta Kerja memang akan merevisi 79 undang-undang yang dapat menghambat investasi, termasuk 3 undang-undang terkait ketenaga kerjaan, yang meliputi Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan Undang-Undang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Nasional. Karena itu, pemerintah selalu berdalih bahwa RUU Cipta Kerja ini bertujuan untuk meningkatkan investasi dan mempermudah bisnis. Namun, menurut Amnesty, RUU Cipta Kerja ini justru akan melemahkan perlindungan hak-hak para pekerja. Amnesty Internasional atau organisasi yang berhubungan dengan hak asasi manusia menyatakan bahwa RUU Cipta Kerja tidak sesuai dengan standar HAM internasional. RUU tersebut dapat merampas hak pekerja atas kondisi kerja yang adil dan menyenangkan, seperti yang sudah dijamin dalam pasal 7 Kovenant Internasional tentang hak ekonomi, sosial, dan budaya, yang meliputi upah yang adil, upah yang sama untuk beban kerja yang sama, lingkungan kerja yang aman dan sehat, pembatasan jam kerja yang wajar, perlindungan bagi pekerja selama dan setelah masa kehamilan, serta persamaan perlakuan dalam lingkungan kerja. Dalam RUU Cipta Kerja, tingkat inflasi tidak lagi menjadi pertimbangan dalam menetapkan upah minimum. RUU ini juga akan menghapus upah minimum kota atau kabupaten, atau yang disebut juga UMK. Hal ini menyebabkan upah minimum dipukul rata di setiap kota dan kabupaten, terlepas dari perbedaan biaya hidup di setiap daerahnya. Konsekuensinya, banyak pekerja yang tidak lagi cukup untuk menutupi biaya hidup harian mereka. Hak mereka atas standar hidup yang layak akan terdampak. RUU Cipta Kerja juga akan menghapuskan batas waktu maksimal untuk pekerja kontrak serta aturan yang mewajibkan sistem pengangkatan otomatis dari pekerja kontrak sementara ke status pegawai tetap. Ketentuan baru ini akan memberikan kekuasaan pada pengusaha untuk mempertahankan status pekerja kontrak sementara untuk jangka waktu yang tak terbatas, yang mana perusahaan tidak lagi berkewajiban mengangkat pekerja kontrak menjadi pegawai tetap. Aturan tersebut akan berpotensi menyebabkan perlakuan tidak adil bagi para pekerja karena mereka akan terus-menerus menjadi pegawai yang tidak tetap, sehingga seterusnya mereka tidak mendapatkan perlindungan yang memadai, termasuk pensiun, cuti tahunan selama 12 hari, dan kompensasi untuk pemutusan hubungan kerja. Di pasal lain, ada pula ketentuan yang dapat membuat pekerja untuk bekerja lebih lama, dengan meningkatkan batas waktu lembur yang awalnya dari 3 jam per hari, seperti yang ditetapkan oleh UU Ketenagakerjaan, menjadi 4 jam per hari, serta dari 14 jam per minggu menjadi 18 jam per minggu. Tidak hanya itu, RUU ini juga mengatur bahwa untuk sektor tertentu, perusahaan akan diberikan keleluasaan untuk membuat skema sendiri terkait perhitungan besaran kompensasi lemburnya. RUU Cipta Kerja juga dinilai merugikan pekerja karena menghapus berbagai bentuk cuti berbayar, termasuk cuti pribadi seperti pernikahan, sunat, pembaptisan, atau kematian anggota keluarga, dan juga cuti melahirkan dan juga cuti hari raya keagamaan, yang mana jenis-jenis cuti tersebut merupakan cuti tambahan di luar jatah cuti tahunan 12 hari. Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa RUU Cipta Kerja berpotensi melanggar hak asasi manusia, yang mana ini melanggar Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 sampai 34 yang berhubungan dengan hak asasi manusia, di mana contohnya pada pasal 27 yang berbunyi setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak atas kesejahteraan.
Tak hanya mengenai isi dari RUU Cipta Kerja, saat penyusunan RUU Cipta Kerja ini dinilai tidak terbuka dan tidak transparan. Ditambah lagi banyak aspirasi masyarakat yang tidak didengar oleh DPR, di mana ini melanggar peraturan dalam peraturan DPR bab kedua bagian keempat mengenai tugas, yang salah satunya berbunyi menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi dari masyarakat. Lalu untuk solusinya, menurut saya dari kasus tersebut sendiri terjadi karena kurangnya koneksi atau komunikasi atau interaksi antara petinggi politik dengan masyarakat, yang menyebabkan kurangnya feedback positif dari masyarakat kepada petinggi politik tersebut, yang mana seharusnya para petinggi politik ini lebih bisa untuk terbuka dan transparan kepada masyarakat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan juga seharusnya dalam membuat undang-undang, para petinggi politik tersebut harusnya juga memikirkan dampaknya bagi masyarakat, bukan hanya dampak bagi negara saja. Jika mereka membuat undang-undang yang tidak merugikan masyarakat, maka kemungkinan besar masyarakat akan setuju dan tidak akan terjadi demo-demo yang membuat kondisi negara menjadi semakin kacau. Terakhir, mungkin saat itu pemerintah terlalu cuek dengan aspirasi yang sudah diberikan oleh rakyat, yang mana seharusnya mereka menyegerakan untuk menampung dan mendiskusikan aspirasi-aspirasi masyarakat yang sudah diberikan agar kepercayaan rakyat kepada petinggi politik tersebut menjadi lebih meningkat. Hal-hal ini seharusnya dilakukan agar dapat menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi lebih aman, damai, dan sejahtera. Mungkin sekian dari presentasi saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Mungkin jika tidak ada, dan untuk menghemat waktu, kita lanjut ke presentasi yang berikutnya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Baik, izin melanjutkan tentang materi esensi dan urgensi hak dan harmonisasi dan hak kewajiban negara dan warga negara. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Ketut Erna Wahyuni, NPM 21180-11104. Definisi dari hak dan kewajiban. Hak ini dapat diartikan sebagai semua hal yang diperoleh atau didapatkan oleh seseorang, baik dalam bentuk kewenangan maupun kekuasaan terhadap suatu hal. Adapun hak yang diperoleh ini merupakan akibat dari terpenuhinya kewajiban oleh seseorang dalam suatu negara. Nah, singkatnya, hak baru dapat diperoleh ketika kewajiban sudah dilaksanakan. Sifat kausalitas bekerja antara kedua belah pihak, baik hak maupun kewajiban warga negara. Kemudian definisi dari kewajiban sebagai warga negara secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilakukan oleh seorang warga negara dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sama halnya dengan hak asasi, sebagai kewajiban dasar yang dimiliki setiap orang, kewajiban warga negara serupa dengan hak warga negara yang juga dibatasi oleh kewarganegaraan orang tersebut. Kemudian hak dan kewajiban warga negara merupakan wujud dari hubungan warga negara dengan negara. Hak dan kewajiban bersifat timbal balik, bahwa warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara. Sebaliknya pula, negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negara. Kemudian hak dan kewajiban warga negara dan negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mulai pasal 27 sampai 34. Termasuk di dalamnya ada hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia. Pengaturan akan hak dan kewajiban tersebut bersifat garis besar yang penjabarannya dituangkan dalam suatu undang-undang. Hak dan kewajiban warga negara dan negara mengalami dinamika, terbukti dari adanya perubahan-perubahan dalam perumusan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, melalui proses amandemen dan juga perubahan undang-undang yang menyertainya. Esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan hak warga negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak hanya memuat aturan dasar tentang kewajiban dan hak negara, melainkan juga kewajiban dan hak warga negara.
Dengan demikian, terdapat harmoni kewajiban dan hak negara di satu pihak dengan kewajiban dan hak warga negara di pihak lain. Esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dapat dipahami dengan menggunakan pendekatan kebutuhan warga negara yang meliputi agama, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian dan kesejahteraan, serta pertahanan dan keamanan. Kemudian di sini ada beberapa sumber dari hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama itu ada sumber historis. Secara historis, perjuangan menegakkan hak asasi manusia terjadi di dunia barat atau di Eropa, yaitu ada John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17, yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah atau natural right yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Nah, seiring berkembangnya zaman, pemahaman mengenai HAM makin luas. Sejak permulaan abad ke-20, konsep hak asasi berkembang menjadi 4 macam kebebasan, atau the four freedoms. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Amerika Serikat, yaitu Franklin D. Roosevelt. Hak asasi manusia kini sudah diakui di seluruh dunia dan bersifat universal, meliputi berbagai bidang kehidupan manusia dan tidak lagi menjadi milik negara barat. Sekarang ini, hak asasi manusia telah menjadi isu kontemporer di dunia. PBB pada tanggal 10 Desember 1948 mencanangkan Universal Declaration of Human Rights atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Kemudian sumber selanjutnya itu dari sumber politik. Sumber politik yang mendasari dinamika kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia adalah proses dan hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terjadi pada era reformasi. Pada era reformasi, pertengahan tahun 1998, muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat, yaitu yang pertama ada mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945, penghapusan doktrin dui fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI, menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia atau HAM, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. Kemudian yang kelima itu otonomi daerah, mewujudkan kebebasan pers, dan yang terakhir mewujudkan kehidupan demokrasi. Adanya tuntutan tersebut didasarkan pada pandangan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 belum cukup membuat landasan bagi kehidupan dan demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan HAM. Mungkin demikian sumber dari beberapa sumber yang membahas tentang kewajiban warga negara dan hak negara. Nah, kemudian masuk ke contoh kasus. Di sini contoh kasus yang saya pakai itu ada kasus terbunuhnya Marsina, seorang pekerja wanita di PT Catur Putra Surya Porong, Jawa Timur, 1998. Marsina adalah salah satu korban pekerja yang hak-hak pekerja di PT Catur Putra Surya Porong di Jawa Timur. Dia meninggal secara mengenaskan dan diduga menjadi korban pelanggaran HAM berupa penculikan, penganiayaan, dan pembunuhan. Nah, berdasarkan kasus di atas, dapat dikatakan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM terhadap korban, dan hal tersebut tidak terjadi untuk pertama kalinya, tetapi sudah berulang kali terjadi di wilayah Indonesia. Hal tersebut membuktikan bahwa masih banyak warga negara kita yang belum mengerti dan tidak memahami tentang hak dan kewajiban yang mereka miliki sebagai warga negara. Untuk itu, kita sebagai generasi muda haruslah belajar dari kesalahan yang sudah ada untuk dijadikan contoh ke depannya agar tidak melakukan hal yang sama dan dapat merugikan baik diri sendiri maupun orang lain. Mungkin cukup dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Iza Ramadan dengan NPM 211801182. Hari ini saya akan mempresentasikan hak dan kewajiban negara dan warga negara. Baik, sebelum kita masuk ke dalam inti pembahasan, kita harus mengetahui terlebih dahulu dengan pasti definisi-definisi dari kata-kata yang akan kita gunakan nanti pada saat inti pembahasan kelak. Yang pertama ada hak, kewajiban, apa itu negara, apa itu warga negara, dan apa itu warga. Yang pertama, pada slide hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Lalu selanjutnya adalah kewajiban. Apa itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan seseorang. Hak warga negara adalah kuasa atas sesuatu yang patut dimiliki warga negara dari negara. Sementara kewajiban negara itu apa? Kewajiban warga negara adalah kuasa atas sesuatu yang patut dilaksanakan atau diberikan oleh warga negara kepada negara. Selanjutnya, apa itu warga? Warga itu adalah keluarga atau anggota masyarakat. Lalu yang kedua, negara. Apa itu negara? Negara adalah daerah dengan masyarakatnya yang teratur dan berada di bawah pemerintahan yang diakui oleh rakyatnya. Dan yang terakhir adalah warga negara. Warga negara adalah rakyat dari suatu negara. Nah, warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara. Sebaliknya pula negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negaranya sendiri. Sebagai warga negara, bentuk keterikatan kita terhadap negara adalah adanya hak dan kewajiban secara timbal balik. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah untuk mendapatkan hak sebagai warga negara. Warga negara harus melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu terhadap negara. Jadi, secara ringkasnya, untuk mendapatkan hak, seorang warga negara harus melakukan kewajibannya terlebih dahulu terhadap negara. Lalu selanjutnya, harmonisasi hak dan kewajiban itu diperlukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena hak dan kewajiban merupakan wujud dari hubungan warga negara dengan negara. Sifatnya itu harus timbal balik, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Aturan hak dan kewajiban warga negara dan negara Indonesia juga diatur dalam UUD NRI 1945 pasal 27-34 yang mengatur hak asasi manusia, yang kelak nanti akan saya bahas. Lalu kewajiban kita sebagai warga dari suatu negara, yaitu adalah negara Indonesia, juga sudah diatur dalam UUD 1945, yaitu pasal 27 ayat 1. Yang isinya seperti berikut. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, yang mana memuat hak sekaligus kewajiban warga negara. Selanjutnya, pada pasal 31 ayat 2, menegaskan kewajiban warga negara dan pemerintah di bidang pendidikan dasar, yaitu adalah setiap warga negara wajib untuk mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Nah, selanjutnya kita akan membahas kewajiban utama warga negara. Yang pertama adalah poin membela negara, yang nanti akan ada di pasal yang akan saya bahas. Lalu dalam poin membela negara, mohon maaf, semua kewajiban ini sebenarnya sudah ada dalam pasal yang dibuat oleh negara. Jadi kewajiban utama warga negara untuk poin pertama ini adalah membela negara. Membela negara itu sebagai simbol rasa cinta terhadap tanah air, menjaga citra atau nama baik negara, dan juga menjaga keutuhan NKRI. Poin kedua adalah menghormati negara. Itu adalah kewajiban utama warga negara. Pertama adalah hormat kepada bendera negara sebagai lambang tertinggi negara. Yang kedua adalah hormat kepada kepala negara sebagai presiden dan pejabat tertinggi negara. Yang ketiga adalah hormat kepada lagu kebangsaan negara sebagai lagu kebanggaan bangsa dan negara. Yang keempat, hormat kepada pejabat negara terhadap kepala desa sampai dengan presiden. Dan poin yang ketiga adalah mentaati hukum, perundang-undangan dan segala peraturan yang berlaku, seperti membayar pajak, mentaati peraturan lalu lintas, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah pasal hak-hak yang selanjutnya adalah pasal yang berisikan tentang hak-hak warga negara, yang mengatur hak-hak warga negara. Pertama adalah pasal 27 ayat 2,
yaitu yang memuat setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Lalu yang selanjutnya adalah pasal 29 ayat kedua, tentang setiap warga negara memiliki kemerdekaan untuk memeluk agamanya. Lalu ada pasal 31 ayat 1 yang berisikan setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Selanjutnya adalah pasal 32 yang isinya tentang hak atas budaya, pasal 33 hak atas perekonomian, pasal 34 hak atas kesejahteraan sosial. Lalu ada pasal 27 ayat 1 yang isinya adalah persamaan kedudukan dalam mata hukum. Lalu pasal 28 yang isinya adalah kemerdekaan berserikat atau hak politik. Lalu pasal yang ke-20 pasal 28 A sampai J, poin A sampai J yang isinya adalah hak tentang hak asasi manusia. Selanjutnya adalah tugas dan tanggung jawab negara. Sebenarnya dari poin 1 sampai poin 5, tugas dan tanggung jawab warga negara ini tercantum dalam UUD 1945 yang sudah dibuat oleh petinggi negara terdahulu. Pertama adalah negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya sendiri. Yang kedua adalah negara atau pemerintah wajib membiayai pendidikan, khususnya pendidikan dasar. Yang ketiga adalah pemerintah berkewajiban mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Yang keempat adalah negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran belanja negara dan belanja daerah. Yang kelima adalah pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Baik, selanjutnya saya akan membahas salah satu kasus yang menyimpang dari materi yang sedang kita bicarakan, yaitu hak dan kewajiban negara dan warga negara. Baik, di sini kita ada berita yang baru saja terjadi, yaitu sekitar 30 Maret 2022 lalu, yaitu adalah beritanya adalah tentang ketika ada truk yang terguling, yang kebetulan truk itu sedang membawa minyak goreng, dan kebetulan pada saat itu minyak goreng sedang sulit untuk didapatkan. Ketika truk ini terguling, yang dilakukan masyarakat ini adalah bukan yang menolong, tetapi malah menjarah minyak goreng yang dibawa oleh truk terguling tersebut. Karena kebetulan juga pada saat truk terguling, minyak goreng itu pun bocor, sehingga membuka kesempatan untuk para warga untuk mengambil minyak tersebut. Nah, peristiwa yang terjadi pada artikel berita tersebut adalah salah satu contoh penyimpangan dalam pengaplikasian hak dan kewajiban seorang warga negara. Apa yang seharusnya kita lakukan ketika truk yang membawa minyak goreng terguling di pinggir jalan? Apakah kita memanfaatkan keadaan untuk mengambil tumpahan minyak tersebut? Apakah kita menolong dan mencarikan solusi agar tumpahan minyak tidak bocor terus-menerus? Bagaimana dengan nasib Bapak yang bertugas untuk mengirimkan minyak tersebut? Ironisnya di sini ketika hal yang serupa terjadi pada mereka, contoh sederhananya itu uang rakyat yang dikorupsi oleh pejabat yang tak bertanggung jawab. Seringkali mereka marah dan mengamuk akan tindakan seperti demikian. Tetapi mereka malah menunjukkan sifat yang sama seperti yang dilakukan oleh orang yang mereka tentang pada artikel tersebut. Dari peristiwa tersebut menunjukkan betapa jeleknya kecenderungan sifat alami manusia, yaitu adalah egois dan juga munafik. Para warga telah melanggar hak orang lain dengan mengambil tumpahan minyak tersebut. Hak siapa? Hak pengusaha yang mendistribusikan minyak goreng tersebut. Dan sekaligus mereka juga mengacaukan dan mengancam pekerjaan supir dan rekan kerja lainnya dalam kejadian ini. Kewajiban yang telah dilanggar adalah aturan yang telah tercantum dalam konstitusi negara, ialah pasal 362 KUHP. Ya, yang isinya adalah menyalahi segala bentuk pencurian dalam bentuk apapun. Karena pada dasarnya kewajiban warga negara itu adalah menjalani peraturan yang telah dibuat oleh negara secara tertib dan harmonis. Lalu apa esensi dan urgensi dari hak dan kewajiban bagi negara dan juga warga negara? Jadi esensi dan urgensinya adalah hak dan kewajiban ini mendukung dan juga berfungsi untuk mengakomodasi kehidupan bermasyarakat. Karena seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya bahwa dalam
dalam konstitusional negara sudah dibuat dan dimuat dalam pasal-pasal yang memuat tentang hak-hak warga negara, yang mana isinya adalah hak untuk memeluk agamanya sendiri, hak untuk berpendidikan, hak untuk kebebasan berpendapat, dan lain-lain. Dan juga hak dan kewajiban ini saling terikat. Untuk mendapatkan kewajiban juga seseorang harus, untuk mendapatkan hak, seseorang harus melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu untuk mendapatkan hak-hak yang sudah dimuat dalam pasal konstitusional Indonesia. Lalu fungsi hak dan kewajiban ini adalah untuk memberi batasan agar orang dengan kekuasaan yang tinggi tidak dapat menginjak hak orang lain atau melanggar hak orang lain. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.